Perkenalkan, nama saya Anggrainita Mahyu, NIM F01421010, mahasiswa semester 2 kelas A5, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, saya akan memaparkan materi kami yang berjudul Bimbingan dan Konseling pada Anak Berkebutuhan Khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusain. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang kebutuhan anak berkebutuhan khusus atau disingkat dengan ABK. Pada dasarnya, kebutuhan anak berkebutuhan khusus sama dengan anak-anak lain pada umumnya, atau kebutuhan jasmani dan rohani. Tapi ada hal yang khusus yang membutuhkan penegasan khusus, biasanya berkaitan dengan kelainan atau kecacatan yang disandangnya. Mengenai kebutuhan layanan dan bimbingan konseling, ini secara garis besarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuka peluang kegiatan rekreasi dan mengembangkan hoki. Yang kedua, mengembangkan keterampilan personal dan sosial. Yang ketiga, bersama-sama merancang perencanaan pendidikan form, pendidikan tambahan, dan peralatan yang dibutuhkan. Yang keempat, melakukan konseling terhadap keluarga ABK. Yang kelima, membantu perkembangan ABK agar berkembang efek memiliki keterampilan hidup mandiri. Yang keenam, anak harus mengenali dirinya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aini, kelas A5 Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu konsep anak berkebutuhan khusus. Langsung saja, setiap anak memiliki latar belakang, kehidupan budaya, dan perkembangan yang berbeda-beda, dan oleh karena itu setiap anak dimungkinkan akan memiliki kebutuhan khusus serta hambatan belajar yang berbeda-beda pula. Sehingga setiap anak sesungguhnya memerlukan layanan pendidikan yang disesuaikan sejalan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak-anak. Berkebutuhan khusus diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan berkebutuhan khusus masing-masing anak-anak secara individual. Baik, selanjutnya cangkupan konsep anak berkebutuhan khusus dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu anak berkebutuhan khusus sementara dan ada juga anak yang berkebutuhan khusus yang bersifat menetap dan permanen. Nah, maksud dari anak berkebutuhan khusus di sini adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara adalah anak yang mengalami hambatan yang disebabkan faktor-faktor eksternal. Misalnya, anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma. Sedangkan anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap atau permanen adalah anak yang mengalami hambatan belajar, hambatan perkembangan yang bersifat internal akibat dari kondisi kecacatan, seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan dan pendengaran. Contohnya, tunanetra. Anak adalah tunanetra adalah anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan daya penglihatan sebagian atau kebutaan total. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ratna Uti. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara dan juga anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap atau permanen. Baiklah, yang pertama yaitu anak berkebutuhan khusus bersifat sementara. Anak berkebutuhan khusus atau yang bersifat sementara adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Misalnya, anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma akibat diperkosa sehingga anak tidak dapat belajar.
Pengalaman traumatis seperti ini biasanya bersifat sementara, tetapi apabila anak ini tidak memperoleh intervensi yang tepat, boleh jadi akan menjadi permanen. Anak seperti ini memerlukan layanan pendidikan kebutuhan khusus, yaitu pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan yang dialaminya. Tetapi anak ini tidak perlu dilayani di sekolah khusus. Di sekolah biasa banyak sekali anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus yang bersifat temporer. Dan oleh karena itu mereka memerlukan pendidikan yang disesuaikan yang disebut pendidikan berkebutuhan khusus. Selanjutnya yaitu anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap atau permanen. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan, kecerdasan dan kognisi, gangguan gerak atau motorik, gangguan interaksi, komunikasi, gangguan emosi, sosial dan tingkah laku. Dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen sama artinya dengan anak penyandang kecacatan. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Fidri Hanafi dengan NIM F0142185. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab timbulnya kebutuhan khusus, yaitu ada 3 faktor. Yang pertama, faktor internal, kedua, faktor eksternal, dan yang ketiga, kombinasi faktor eksternal dan juga internal. Faktor internal adalah kondisi yang dimiliki oleh anak yang bersangkutan. Contohnya yaitu seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus dalam belajar karena ia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, atau tidak mengalami kesulitan untuk bergerak. Keadaan seperti itu berada pada diri anak yang bersangkutan secara internal. Dengan kata lain, hambatan yang dialami berada dalam diri anak yang bersangkutan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah sesuatu yang berada di luar diri anak, mengakibatkan anak menjadi hambatan perkembangan dan hambatan belajar, sehingga mereka memiliki kebutuhan layanan khusus dalam pendidikan. Contohnya yaitu seorang anak yang mengalami kekerasan di rumah tangga dalam jangka panjang mengakibatkan anak tersebut kehilangan konsentrasi, menarik diri dari ketakutan. Akibatnya, anak tidak dapat bisa belajar. Kemudian yang ketiga, kombinasi faktor eksternal dan internal. Kombinasi antara faktor eksternal dan faktor internal dapat menyebabkan terjadinya kebutuhan khusus pada seorang anak. Kebutuhan khusus yang disebabkan oleh faktor eksternal internal sekaligus diperkirakan anak akan memiliki kebutuhan khusus yang lebih kompleks. Perkenalkan, nama saya Hairuni Samuda, NIM F01142135. Baik, materinya yaitu tujuan bimbingan dan konseling untuk anak berkebutuhan khusus. Secara umum, layanan BK bagi ABK di sekolah bertujuan agar setelah mendapat layanan BK, anak dapat mencapai penyesuaian dan perkembangan yang optimal, sesuai dengan sisa kemampuannya, bakat dan nilai-nilai dimilikinya. Layanan BK bagi ABK di sekolah diantaranya yaitu 1. Program BK sesuai tingkat pendidikan anak, 2. Layanan bimbingan dan konseling pada anak tunanetra, 3. Layanan BK pada anak tunarungu, 4. Bimbingan dan konseling pada anak tunagrahita, 5. Layanan bimbingan dan konseling pada anak tunadesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwan Tibai, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD, kelas A5. Saya menjelaskan tentang jenis-jenis layanan BK yang diberikan kepada ABK. Masuk pada poin 1,
1. Layanan orientasi, 2. Layanan informasi, 3. Layanan konten, 4. Layanan bimbingan belajar, 5. Layanan penempatan dan penyaluran, 6. Layanan konseling dan perorangan, 7. Layanan konseling dan kelompok, 8. Layanan bimbingan kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan memaparkan materi kami yang berjudul Bimbingan dan Konseling pada Anak Berkebutuhan Khusus atau ABK. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pendidikan inklusif. Konsep pendidikan inklusif adalah sistem layanan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat dan di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung semua peserta didik di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak serta menantang tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar peserta didiknya dapat berhasil. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sapras, bimbingan konseling yang ada pada guru BK dan guru umum, pendidikan maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Untuk itu, proses identifikasi dan asesmen yang akurat perlu dilakukan oleh tenaga yang terlatih dan profesional di bidangnya untuk dapat menyusun program pendidikan yang sesuai dan objektif. Nah, yang selanjutnya, model pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif hanya merupakan salah satu model penyelenggara pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Model yang lain diantaranya adalah sekolah segregasi dan pendidikan terpadu. Nah, perbedaan dari kedua model tersebut dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, sekolah segregasi. Sekolah segregasi adalah sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Di Indonesia, bentuk sekolah segregasi ini berupa satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa yang disingkat dengan SLB, sesuai dengan jenis kelainan peserta didik, seperti SLB A untuk anak tunanetra, SLB B untuk anak tunarungu, dan SLB C untuk anak tunagrahita, dan SLB D untuk anak tunalaras, dan lain-lain. Nah, satuan pendidikan khusus atau SLB terdiri atas jenjang TK-LB, SD-LB, SMP-LB, dan SMA-LB. Sebagai satuan pendidikan khusus, sistem pendidikan yang digunakan terpisah sama sekali dari sistem pendidikan di sekolah reguler, baik dari kurikulum, tenaga pendidik, dan kependidikan, sarana dan prasarana, sampai pada sistem pembelajaran dan evaluasi. Kelemahan dari sekolah segregasi ini antara lain aspek perkembangan emosi dan sosial anak kurang luas karena lingkungan pergaulan yang terbatas. Nah, yang kedua, sekolah terpadu. Sekolah terpadu adalah sekolah yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individual anak. Nah, selanjutnya, sekolah inklusif. Sekolah inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif ini, setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya. Semua dapat diusahakan, dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi atau penyesuaian diri, mulai dari kurikulum, sapras, tenaga pendidik, dan kependidikan, sistem pembelajaran, sampai pada sistem penilaiannya.
Dengan kata lain, pendidikan inklusif mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu setiap peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem persekolahan. Nah, keuntungan dari pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus maupun anak biasa dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai potensinya masing-masing. Konsekuensi penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah pihak sekolah dituntut melakukan berbagai perubahan mulai dari cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi. Nah, selanjutnya, implikasi manajerial pendidikan inklusif sekolah reguler yang menerapkan program pendidikan inklusif akan berimplikasi secara manajerial di sekolah tersebut. Nah, dapat dibedakan sebagai berikut. Sekolah reguler menyediakan kelas yang sangat ramah menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan. Yang kedua, guru di kelas reguler harus menerapkan pembelajaran yang interaktif. Ketiga, guru pada sekolah inklusif dituntut melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan profesi atau sumber daya lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, keempat, guru pada sekolah inklusif dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan. Berikut pro dan kontra dari pendidikan inklusif. Meskipun pendidikan inklusif telah diakui di seluruh dunia sebagai salah satu upaya mempercepat pemenuhan hak pendidikan setiap anak, namun perkembangan pendidikan inklusif mengalami kemajuan yang berbeda-beda di setiap negara. Sebagai inovasi, baru pro dan kontra pendidikan inklusif masih terjadi dengan alasan masing-masing. Sebagai negara yang ikut dalam berbagai konvensi dunia, negara kita Indonesia harus merespon secara proaktif terhadap kecenderungan perkembangan inklusif. Salah satunya adalah dengan cara memahami secara kritis tentang pro dan kontra dari pendidikan inklusif. Nah, berikut pro pendidikan inklusif. Yang pertama, belum ada bukti empirik yang kuat bahwa SLB merupakan satu-satunya sistem terbaik untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, melalui pendidikan inklusif akan terjadi proses edukasi kepada masyarakat agar menghargai adanya perbedaan. Yang ketiga, penyelenggaraan SLB berimplikasi adanya labelisasi anak yang cacat yang dapat menimbulkan stigma sepanjang hayatnya. Berikut penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sasaran pendidikan inklusif secara umum adalah semua peserta didik yang ada di sekolah reguler tersebut, tidak hanya mereka yang sering disebut sebagai berkebutuhan khusus, tetapi mereka yang termasuk anak normal juga secara keseluruhan harus memahami dan menerima keanekaragaman dan perbedaan individual secara khusus. Dari sasaran pendidikan inklusif ini, anak berkebutuhan khusus baik yang sudah terdaftar di sekolah reguler maupun yang belum dan berada di lingkungan sekolah reguler. Nah, untuk itu perlu dilakukan identifikasi secara khusus agar dapat diberikan program yang sesuai. Identifikasi anak berkebutuhan khusus tersebut dilakukan guna untuk ilmu keperluan, yaitu yang pertama penjaringan atau screening, yang kedua pengalih tanganan atau referral, klasifikasi, perencanaan pembelajaran, dan pemantauan kemajuan belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.